Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di siang ini mari kita simak tentang materi 7 jurus BK hebat. Sebelum ke materi, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya, terutama untuk guru dari BK SMK Negeri dan Swasta Sukoharjo, dan tidak lain juga dengan Ibu Guru dan Bapak Guru dari SMK Muhammadiyah Sukoharjo yang meluangkan waktunya untuk datang di materi ini. Sebelum ke materi, kita jajar 7 jurus BK hebat dulu sambil berolahraga. Moga semuanya untuk berdiri, kita senam 7 jurus BK hebat. Oke, terima kasih atas senam untuk 7 jurus BK hebat. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Ini meneruskan 2 kata dari saya, nanti dilanjutkan per Bapak Ibu Guru. Jadi silahkan sesuai dengan pikiran Bapak Ibu masing-masing. Ya, kita mulai dari yang sebelah kiri atau kanan? Kanan dulu. Oke. Di tempat ini duduk manis, menikmati manisnya teh, manisnya tamu-tamunya ada di sini, tamunya sambil lihat Yunisa cantik. Oke, kawan dari ini apa dilanjut ya undangan destinasi. 7 jurus destinasi 7 jurus BK hebat. BK hebat. Hebat apa? Hebat sekali. Sekali lagi. Sekali lagi apa? Lagi duduk sama Pak Chandra. Pak Chandra ganteng sekali. Ganteng di sini sejuk. Sejuk, yes. Yes, AC-nya. Mainin. AC-nya dingin. Ingin seperti hatiku. Seperti hatiku bahagia. Bahagia hatiku. Tanggal 2. Tua banget. Banget senangnya. Senang banget. Selesai.
Oke, berarti dari terakhir senang banget itu ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih. Masuk ke materi 7 jurus PK hebat. Di sini saya akan memberikan paparan materi tentang kenali potensi diri. Sebelumnya ada pantun, panas-panas beli es batu, malah dikasih aqua. Walaupun kita jarang ketemu, tapi hatiku hanya untuk Anda. Untuk pertemuan di sini nggak mungkin 7 jurus hebat itu saya sekali pertemuan ya, karena kemarin pas diklat itu 4 hari kita mendapatkan 7 jurus ini. Seperti itu. Untuk yang pertama yaitu kenali potensi, yaitu melakukan asesmen minat dan bakat murid secara sistematik untuk memetakan kekuatan pada anak, gaya belajar dan kecenderungan karir mereka. Kemudian untuk yang kelola emosi, yaitu mengajarkan pembelajaran sosial emosional atau SEL agar murid mampu mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Di sini yaitu melatih daya lenting atau ketahanan diri dalam diri peserta didik atau murid, dan kemudian menguatkan growth mindset mereka agar mereka tangguh menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan. Kemudian yang nomor 4 yaitu jaga konsistensi, yaitu membangun kebiasaan positif dan berkesadaran pada murid, misalnya melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membentuk disiplin dan tanggung jawab. Kemudian jurus yang kelima yaitu jalin koneksi, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi empatik pada murid dan guru untuk membangun hubungan yang positif dan suportif. Kemudian jurus yang keenam yaitu bangun kolaborasi, yaitu mendorong kerjasama multi pihak, guru, orang tua, dan komunitas untuk bersama-sama mendukung perkembangan dan kesejahteraan murid. Kemudian yang nomor 7 yaitu menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mengembirakan bagi seluruh ekosistem sekolah. Jadi itu paparan sedikit tentang 7 jurus BK hebat. Kemudian yang jurus pertama yaitu kenali potensi. Kenali potensi. Mengapa mengenali potensi itu penting? Mungkin dari Pak Ismail bisa memberikan apa itu mengenali potensi itu penting, itu mengapa? Beda, tergantung dari setiap siswanya. Karena siswa itu unik dengan kekuatan, kecenderungan, dan potensi yang masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin untuk dari Pak Afandi selaku Kapolri dari jurusan TSM, mengenali potensi itu penting, itu mengapa Bapak? Karena kan setiap tanah itu punya karakteristik masing-masing. Jadi mungkin tidak semua siswa pandai di satu mata pelajaran misalnya, tapi dia punya kelebihan di pelajaran yang lain. Jadi biasanya anak-anak yang di bengkel itu cenderung kalau dia pelajaran teori dia mungkin ngantuk di kelas. Jadi gimana caranya guru nanti mengenali potensi anak itu ngantukan? Gimana caranya mengatasi? Padahal kalau di bengkel kan itu sebenarnya cerdas di hal yang praktek. Itu menurut saya. Terima kasih dari Pak Afandi. Oke, di sini mengapa mengenali potensi itu sangat penting ya Bapak Ibu, karena membekali guru BK dan guru mapel yang lainnya itu untuk melakukan asesmen minat dan bakat murid secara sistematis.
Karena setiap murid itu memang unik dan mempunyai kecenderungan, kekuatan, dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu, untuk di pengenalan potensi itu kita menggunakan asesmen, yaitu sekarang tidak perlu kita mendatangkan dari psikotes, maksudnya dari lembaga-lembaga yang lainnya, yaitu kita bisa dengan HP Bapak Ibu. Untuk yang mungkin dari SMK Muhammadiyah itu mungkin bisa dicoba. Panjenengan nanti bisa lewat Google, bisa buka akupintar.id seperti itu. Nanti di situ itu ada rangkaian dari tes gaya belajar, kemudian ada kecerdasan majemuk. Iya. Mungkin bisa dicoba. Itu nanti bisa anak-anak itu nanti dengan seperti itu nanti bisa anak-anak itu nanti dikelompokkan Bapak Ibu. Jadi nanti di kelas itu, oh ini anak yang senangnya itu dari kinestetik seperti itu. Jadi nanti anak itu muncul dengan nilai, oh ini dengan gaya belajar visual, kemudian kinestetik, kemudian auditory dan sebagainya. Itu nanti secara langsung akan muncul sendiri seperti itu. Mungkin bisa dicoba. Aku pintar itu nanti bisa muncul sesuai dengan anak ini nanti cenderung di bidang apa. Semisal kecerdasan linguistik, kemudian logis matematik, atau spesial atau kinestetik atau musikal seperti itu. Jadi nanti panjenengan itu di kelas dengan aku pintar itu nanti cuma berapa detik Pak. Itu nanti jadi anak-anak itu bisa dikelompokkan. Dan itu hasilnya benar, persenanya itu ada. Untuk implementasi kemarin yang saya lakukan di dalam kelas dalam mengenali potensi anak itu melalui pendekatan ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi di dalam pembelajaran itu menerapkan prinsip pendekatan ARKA. A-nya itu aktivitas, yaitu asesmen sederhananya kayak tadi, misal kita melakukan dari aku pintar seperti itu. Kemudian yang refleksi itu meminta murid merenungkan dan mendiskusikan hasil asesmen dan pengalaman belajar mereka. Jadi nanti setelah dari aku pintar itu tadi, anak dikelompokkan, kita berikan tugas sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu. Kemudian konsep, yaitu menyajikan konsep dasar kecerdasan bermain majemuk tadi, kemudian berdasarkan data yang terkumpul. Itu bisa anak-anak itu mempresentasikan hasilnya. Kemudian aplikasinya yaitu menggunakan hasil asesmen untuk membantu murid merencanakan strategi yang lebih efektif dan pemetaan karir masa depan. Jadi anak itu lebih paham untuk nanti ke depan itu seperti apa. Seperti itu. Kemarin saya sudah melakukan untuk yang kenali potensi, yaitu anak-anak saya berikan kemarin ada 2 kelompok, yaitu visual, kinestetik. Kinestetiknya itu ternyata banyak sekali. Jadi untuk TMJ Pak Adrian. Jadi kemarin kalau 10 TM teknik mesin itu ada 2 gaya belajar. Jadi mereka itu sebagian besar untuk kinestetik. Jadi mereka itu paling senang ini melakukan praktek seperti itu dibandingkan hanya mendengar penjelasan. Kemudian yang visual itu hanya ada 1 kelompok, itu mungkin 7 orang. Dan kinestetik kemarin saya bagi 2 karena lumayan banyak sekali. Jadi mereka itu rata-rata kinestetik. Untuk yang musikal itu hanya 1 orang dan intrapersonal 1 orang. Kemudian dari kelompok itu saya
bikin kemarin itu materinya itu tentang peta karir mereka nanti kedepannya seperti apa. Kemudian mereka membentuk peta karir mereka itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Seperti itu. Kemarin interpersonalnya itu hanya 1 orang, musikalnya 1 orang, kemudian gabung. Ternyata anak-anak itu happy. Jadi kemarin itu sempat dari jam 1 sampai jam 3 itu ternyata anak tuh mau lagi sampai jam 5 sore seperti itu di sini. Jadi memang mereka sangat senang untuk berpraktek seperti itu. Mereka menuangkan pikirannya seperti apa, kemudian mempresentasikan hasilnya seperti apa. Jadi mereka bisa lebih meluapkan apa yang mereka pikirkan di hati, di pikiran seperti itu. Jadi nggak hanya mendengarkan. Oke, untuk penutupnya yaitu dampak jurus kenali potensi. Dengan mengenali potensi secara mendalam, kita bisa mencapai apa Bapak Ibu Guru? Yaitu murid menjadi lebih bersemangat karena belajar dengan cara yang cocok untuknya. Jadi sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Kemudian murid diarahkan pada jalur pendidikan dan karir yang selaras dengan minat dan bakat alaminya. Kemudian murid tumbuh menjadi individu yang utuh, kemudian memahami kekuatan yang dimilikinya dan mampu mengoptimalkannya seperti itu. Sebelumnya, mungkin saya bisa sharing dengan Bapak Ibu Guru BK yang mungkin sudah melakukan implementasi di sekolahannya, bisa menceritakan lebih singkat nih, mungkin Pak Cahyo. Oke, Bu Nisa, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau kemarin hampir sama nih Bu, tapi yang kedua belum. Jadi seperti yang pas kita zoom malam-malam itu, yang pertama sama Bu Suci itu, seperti itu yang saya ceritakan. Jadi anak-anak itu saya berikan. Kalau saya nggak dari aku pintar lagi, saya mengasih angket. Oh gitu. Jadi kayak BCM itu. Jadi ada 3, yang kinestetik, visual, sama auditori. Jadi saya mengelompokkan itu dulu. Tapi itu saya buat simulasi dulu karena saya belum jujur videonya belum saya buat gitu. Jadi belum saya kumpulkan. Saya ingin yang full videonya yang lengkap dengan nanti ada teman-teman, jadi di situ saya sekalian buat 2 jurus gitu. Jadi nanti kalian berbagi praktek baik gitu dengan guru maba juga. Tapi waktunya yang belum ada mungkin. Untuk ininya apa namanya endingnya anak-anak itu bagaimana Pak dengan dari DCM tadi, dari angkatnya tadi, terus nanti anak-anak dikelompokkan, terus nanti anak-anak tugasnya bagaimana Pak? Jadi kan, jadi saya buat angket. Jadi semisal anak-anak itu nanti, jadi saya definisikan, oh ini anak ini memang kesukaannya memang mendengarkan dalam pembelajaran seperti itu. Terus yang kedua, anak-anak itu senangnya melihat dulu baru bisa dalam pelajaran. Kalau yang ketiga, mereka itu lebih suka ke praktek gitu. Tapi kebanyakan memang plus banyak yang suka praktek gitu di bengkel. Iya. Karena semua kan SMK, saya kan dari SMK gitu. Tidak ternyata cowok juga nih Pak? Iya, cowok saya banyak. Kemarin saya ambil jurusan yang DBIB itu kebetulan kan, jadi ada cowok ada ceweknya. Jadi biar rata. Kalau jurusan busana, cewek semua. Jurusan mesin dan otomotif, mayoritas cowok semua nanti. Jadi pasti kalau ini kinestetik semua nanti larinya gitu. Jadi saya ambilnya yang DBIB. Oke, ya, terima kasih Pak Cahyo di prakteknya. Kemudian saya juga pengen dari Bu Lisa Mahmuda yang dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Bagaimana Bu kemarin pas waktu
Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk berbicara yang praktik pertama itu kemarin saya sama dengan Bu Nisa juga yang kenali potensi dengan menggunakan Aku Pintar juga. Tapi kemarin itu kalau yang untuk yang kecerdasan majemuk itu lebih untuk mengembangkan karir dan cita-cita karirnya itu untuk diri sendiri. Kemudian yang kami fokuskan untuk diskusi itu yang gaya belajar, yang kinestetik, visual, dan auditory. Memang benar, walaupun kelas saya kemarin itu laki-lakinya 3, perempuannya 33, tapi memang yang paling besar itu tetap kinestetik. Kinestetik itu mungkin lebih dari 20 anak, seperti itu. Terus kalau yang satunya kemarin saya yang kelola emosi. Untuk kelola emosi itu ya ternyata emosi anak-anak itu lebih belum terkontrol dibandingkan kita. Kalau yang kemarin kita waktu praktek itu ya ada kertasnya yang diremas, tapi kalau yang murid-murid saya kemarin itu ada yang sampai disobek-sobek sampai jadi kecil-kecil itu banyak sekali. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lisa. Saya kepengen ini mendengar dari mungkin dari Ibu Hanifah ya. Dari tadi semisal kalau Ibu Hanifah sudah mengetahui dari Aku Pintar, itu nanti anak-anak dikelompokkan seperti itu, bagaimana tanggapan dari Ibu Hanifah? Kalau menurut saya ya, karena saya kalau mapel kimia, jadi murid saya anggap sama kan gitu. Kalau dikelompokkan itu tentu akan lebih baik, karena kadang saya sering debat dengan guru produktif gitu kan. Menurut saya si A ini pintar gitu, tapi katanya menurut guru produk ini nggak pintar, itu bisanya cuma ngikut aja kalau pas praktek. Berarti kan ada perbedaan cara pandang dari saya sebagai guru kimia yang kebanyakan teori dan hitung dengan guru yang memang dia harus praktek seperti itu. Jadi untuk tanggapan saya sebagai guru mapel kimia ya, untuk pengelompokan seperti ini seharusnya diketahui oleh semua guru mapel gitu. Jadi kita bisa membedakan antara anak yang mungkin dia harus praktek, atau dia harus mendengar, atau dia harus melihat dan sebagainya. Itu nanti anak bisa langsung klik tes gaya belajar ya. Terus ini nanti bisa ada soalnya Pak, banyak. Itu nanti jadi anak-anak itu nanti mengerjakan itu sesuai dengan pikirannya, seperti itu ya. Bisa Mbak? Enggak hanya tes gaya belajar Bapak, yang tadi ada tes kemajuan majemuk dan sebagainya. Iya, kepribadian ada, terus tes penjurusan juga sudah ada. Jadi memang di Aku Pintar itu sudah lengkap seperti itu sekarang. Iya, bisa Mbak? Enggak hanya tes gaya belajar Bapak, yang tadi ada tes kemajuan majemuk dan sebagainya. Iya, kepribadian ada, terus tes penjurusan juga sudah ada. Jadi memang di Aku Pintar itu sudah lengkap seperti itu sekarang. Bu Iva bisa? Ini yang diklik kanan atas. Iya, itu nanti panjenengan bisa ini yang tes minat bakat. Oke, itu nanti anak bisa diisi tes gaya belajar bisa, tes kepribadian bisa. Itu nanti sesuai dengan jawaban anak sendiri, seperti itu. Jadi nanti hasilnya muncul itu, oh ini loh, aku gaya belajarnya iya, seperti itu. Jadi sekarang memang praktis ya, tanpa harus kita psikotes dan sebagainya, seperti itu. Sudah bisa Mbak? Jadi nanti anak-anak itu nanti mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi nanti sesuai dengan hasilnya. Jadi per anak itu pasti beda. Nah, dan di situ nanti kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian bisa kita bikinkan tugas sesuai dengan gaya belajarnya, seperti itu. Jadi per kelas itu pasti anak-anak bisa seperti itu. Ini ada mbaknya sama bapaknya yang dari PKL dari Unikat J. Itu bagaimana tentang tadi pemakaran tadi, mungkin dari Unikat sendiri apakah sudah ada materi tentang seperti itu?
Kalau terkait dengan materi tentang 7 jurus BK, itu sih mungkin kalau dari kampus itu tidak terlalu mendalam disampaikan, cuma tidak terlalu mendalam. Cuman ini tadi saya lihat juga sudah cukup bagus, juga cukup rinci terkait dengan 7 jurus BK yang perlu dilakukan guru-guru di sekolah seperti itu. Terima kasih. Ini ada waktu sedikit, mungkin kita ada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau dipertanyakan, monggo silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau tanya, setelah kita itu bisa mengelompokkan anak-anak kita dalam satu kelas, misalkan kalau saya itu kan ngajar di PP, itu kan satu kelas ya dalam waktu itu satu waktu. Jadi misalkan kalau kita sudah bisa mengelompokkan sesuai dengan apa itu gaya belajarnya, terus dalam penyampaian satu materi itu bagaimana kita bisa menangani beberapa anak yang terkelompok dari beberapa gaya belajar. Terima kasih. Oke, Bu Wizi, terima kasih pertanyaannya. Jadi di kelas itu nanti kan kita baca dasar cemuk yang tadi sudah dijelaskan ya, beberapa dari pengelompokan tadi. Kayak semisal di kelas itu paling banyak kemarin saya di kinestetik, Bu Wizi. Jadi anak-anak itu nanti kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Semisal kinestetik, untuk yang kayak kinestetik itu kan berarti anak-anak itu lebih suka melakukan kayak praktek seperti itu. Jadi di sini itu nanti kita memberikan tugas sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu. Begitu juga dengan visual, berarti melihat seperti itu. Kalau auditory berarti kan anak-anak itu lebih mendengarkan. Jadi anak-anak itu nanti kita berikan tugas sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin anak-anak bisa googling, Bu, seperti itu. Jadi nanti untuk hasil presentasi itu juga beda-beda per kelompok. Biasanya kalau kemarin saya memang kinestetik satu presentasi itu satu kelompok satu presentasi. Jadi anak-anak kita kelompokkan seperti itu. Begitu, Bu Ici. Monggo yang lainnya. Terima kasih. Ini hanya sebatas informasi, nanti kalau misalnya bisa dipertimbangkan. Ini pengalaman, Bu. Dulu ketika anak saya kelas 2 SD, itu kira-kira tahun berapa ya? Mungkin 15 tahun yang lalu. Itu anak saya mengikuti Finger analisis, Bu. Jadi seseorang itu dari Tuhannya itu diberikan satu kemampuan, satu potensi, bakat yang itu bawaan, dan itu bisa dianalisis dengan sidik jarinya, dan itu saya buktikan benar ketika saya melakukan Finger analisis untuk anak saya. Itu dinilai kemampuan berbicara terus menanggapi itu luar biasa, nilainya poinnya 90-an. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah analisa-analisa seperti itu masih relevan untuk dilaksanakan saat ini? Tapi itu maaf, itu berbiaya. Jadi anak saya ikutkan itu, dan benar sampai hari ini itu terbukti anak saya memang kemampuannya dia berbicara, mengungkapkan apa yang ingin disampaikan itu luar biasa. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan ketika salah satu dari 7 jurus hebat itu mengenali potensi diri. Setiap anak itu berhak untuk sukses. Setiap anak berhak untuk masa depannya mandiri dan berhasil. Dan salah satu yang dulu saya lakukan itu bisa dipertimbangkan untuk ditambahkan di
7 jurus itu tadi, mengenali potensi diri. Jadi itu tidak berubah Bapak Ibu, dari lahir sampai meninggal itu tidak berubah. Tapi itu memang diperlukan satu alat untuk analisa si bijak itu. Mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu saya lakukan, dan alhamdulillah itu tidak berubah sesuai dengan hasil yang disampaikan kayak laporan itu, kayak rapor. Jadi ini hasilnya anak A, anak B, anak C. Itu nanti juga terkait dengan gaya belajar yang diminati anak. Terima kasih Bu. Ya Pak Anies, terima kasih. Memang untuk asesmen yang bisa dilakukan itu kan nggak hanya dengan Aku Pintar, mungkin dengan cara yang Pak Anies tadi mengatakan seperti itu. Kemudian yang untuk Aku Pintar ini juga tidak 100% itu anak di visual itu juga tidak. Jadi nanti hasilnya yang di Aku Pintar itu tadi juga ada persentasenya. Jadi mungkin 65% di kinestetik, 56% di visual dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu hanya kita memudahkan, oh ini anak condongnya, oh ini anak dengan gaya belajar seperti ini, dengan orang yang seperti ini itu gaya belajarnya seperti ini. Jadi mendekati seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya? Monggo. Berhubung waktu telah usai, terima kasih atas waktu yang panjenengan semuanya sudah disempatkan di sini. Tak terasa penutup di akhir sesi. Ini ada sebuah pantun Bapak Ibu, beli kopi di pagi hari, ditemani kue rasa kelapa. Sesi ini selesai sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.